Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Sahabat Al-Wasliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara fitnah dunia yang terberat adalah harta. Oleh sebab itu, maka akan sangat banyak sekali kita menemukan baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana upaya kita untuk mengikis kecintaan kita pada kehidupan dunia dengan cara bersedekah. Bahkan kita juga melihat bagaimana Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW menempatkan posisi sedekah sebagai ibadah yang istimewa, bahkan dapat dianggap sebagai ibadah unggulan. Hal ini dapat dilihat misalnya di dalam surat At-Taghabun pada bahagian ayat yang terakhir. Bagaimana Al-Quran menggambarkan orang yang dicabut nyawanya. Mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jika seandainya dapat ditunda sedikit saja masa kematian itu, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi bahagian dari orang-orang yang berbuat baik. Dari sekian banyak amalan, apakah itu sholat, puasa, zikir, solawat, dan lain sebagainya. Namun di dalam redaksi ayat ini, orang yang dicabut nyawanya hanya berharap ingin kembali ke dunia semata-mata untuk bisa bersedekah. Sahabat Al-Wasliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi sebagaimana termaktub di dalam kitab Syu'abul Iman, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga menceritakan bagaimana di zaman Bani Israel ada seorang ahli ibadah yang sudah beribadah selama 60 tahun, lalu dia berbuat zina selama 6 malam. Tapi di balik penyesalannya, dia menjadikan sepotong roti sebagai bentuk sedekah di akhir kehidupannya. Saat dia berada di akhirat, dihadapkan di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang 60 tahun dikalahkan dengan perbuatan zina yang dia lakukan hanya 6 malam saja. Namun ternyata pada gilirannya dia terselamatkan dengan sedekah sepotong roti yang sempat dia lakukan di akhir kehidupannya. Kisah menarik lagi termaktub di dalam kitab Al-Jauhar Al-Lu'lu'iyah, syarah dari hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani pada halaman 97. Termaktub satu riwayat di mana seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan ahli ibadah. Salah satu di antara bukti bahwasanya Abu Hurairah adalah seorang ahli ibadah termaktub di dalam kitab Al-Matalib Al-Aliyah pada juz 4 halaman 94. Disebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu biasa beristighfar setiap harinya sebanyak 12.000 kali. Suatu ketika sebagaimana termaktub di dalam kitab Al-Jauhar Al-Lu'lu'iyah tersebut, bahwasanya Abu Hurairah ini pernah didatangi oleh seseorang yang dalam kondisi gundah gulana. Orang itu mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, engkau adalah hamba Allah yang taat, engkau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku sedang dalam keadaan gundah gulana. Anakku berada di luar dalam perjalanan pulang menuju ke rumah. Aku khawatir terjadi sesuatu kepada anakku. Maka aku minta bantuan kepadamu wahai Abu Hurairah, doakan keselamatan anakku. Namun Abu Hurairah tidak langsung mengabulkan keinginan orang ini. Justru Abu Hurairah memberikan solusi yang berbeda. Aku tidak bermaksud mendoakanmu, tapi aku akan memberikan satu solusi yang lebih jitu, lebih makbul, lebih mujarab kepadamu. Apa itu? Bersedekahlah kepada orang lain, kemudian niatkan sedekah itu untuk menebus keselamatan anakmu. Lalu laki-laki tersebut pulang ke rumah dan dia mensedekahkan 1 dirham dan dia menebus keselamatan anaknya dengan 1 dirham itu. Selang beberapa hari kemudian, ia bertemu dengan anaknya dan dia bertanya kepada anaknya, wahai anakku, kira-kira apa yang terjadi padamu di tengah perjalanan kau pulang ke rumah? Anaknya mengatakan bahwasanya, wahai ayahanda, ketika aku berada di lautan, kapal kami hampir karam. Tiba-tiba aku mendengar sebuah suara yang mengatakan bahwa selamatkan anak ini dan harta benda yang mengikutinya, karena keselamatannya sudah ditebus oleh ayahnya dengan infak 1 dirham tadi. Artinya apa? Sedekah, infak yang diberikan itu bahkan lebih kencang daripada doa seorang ahli ibadah. Sahabat Al-Wasliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di bulan Ramadan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa afdhalus sadaqah fi Ramadan, sedekah yang paling utama itu ketika berada di bulan Ramadan. Saudara Al-Wasliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana bentuk sedekah itu?
Syekh Muhammad Al-Ghazali ketika menjelaskan redaksi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, mimma razaqnahum yunfiqun, secara detail beliau menjelaskan satu persatu di balik makna setiap kata di dalam redaksi ini. Yang pertama, ada huruf jar min yang bermakna litaba'id, menunjukkan sebahagian, bahwa ketika kita dianjurkan atau Allah menuntut kepada kita untuk menginfakkan, itu tidak dituntut secara keseluruhan apa saja yang kita punya harus kita sedekahkan, tidak, tetapi yang dituntut hanya sebahagian saja dalam bentuk min yang bermakna litaba'id, menunjukkan sebahagian. Mari kita lihat bagaimana aturan hukum zakat. Bagi zakat harta yang kita keluarkan hanya 2,5%, itu pun setelah kita menguasai harta itu selama 1 tahun lamanya, dan itu pun tidak termasuk harta yang kita gunakan. Kemudian kalau zakat hewan ternak misalnya, dari sekitar 40 sampai 120 ekor kambing, yang dizakatkan hanya 1 ekor kambing. Kalau dalam bentuk sapi dari sekitar 30 sampai 39 ekor baru dikeluarkan zakatnya 1 ekor sapi. Zakat harta hanya 2,5%. Kemudian zakat rikas, harta yang ditemukan dari harta karun, itu hanya sekitar 20%. Zakat pertanian hanya 5%. Artinya apa? Sebahagian kecil saja. Bahkan ketika kita menggunakan seluruh harta kita untuk bersedekah, ini juga dianggap ghulu dalam beragama. Mari kita baca di dalam Al-Quran surah An-Nisa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan may yakhshallahu min ibadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya liyakhsha, agar hendaklah seorang orang tua itu merasa khawatir, wal yakhshal ladzina la tawraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan, hendaklah setiap orang tua merasa khawatir jika meninggalkan anak keturunan mereka dalam keadaan lemah. Yang asbabun nuzul dari ayat ini, ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah menyatakan bahwa ahli warisnya hanya 1 orang, namun dia punya harta yang banyak, lalu dia berencana untuk mensedekahkan sebahagian besar dari hartanya. Lalu Rasulullah mencegah, sampai pada gilirannya dia menawarkan bagaimana kalau sepertiga harta yang disedekahkan. Maka Rasulullah mengizinkannya, namun tetap mengatakan bahwa itu pun terbilang sudah sangat banyak. Karena apa? Engkau perlu mempertimbangkan bagaimana nasib keturunanmu ke depan. Sahabat Al-Wasiliyah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, min itu maknanya litaba'id. Kemudian yang kedua, ma isim mausul yang menunjukkan li ghairi akil, bahwasanya infak itu tidak harus dalam bentuk materi uang, tetapi bisa beragam sesuai dengan potensi yang kita miliki. Bisa dengan uang, bisa dengan pakaian, bisa dengan makanan. Bagi orang yang berilmu bisa dengan ilmunya, bahkan sampai orang yang tidak memiliki apapun, dia bisa berinfak, bersedekah dengan senyumannya saja atau dengan ucapan salam yang ditebarkan kemana-mana. Kemudian berikutnya, wa mimma razaqana. Kalimat razaqana maknanya adalah bahwa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita infakkan itu bukan sesuatu yang kita munculkan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sudah anugerahkan kepada kita. Apapun yang kita miliki itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menahan harta kita, sebab semua merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kata hum di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya yang disedekahkan itu adalah apa yang kita miliki. Oleh sebab itu saya selalu mengatakan bahwa panitia-panitia untuk event-event atau kegiatan-kegiatan sosial, jangan merasa cukup hanya dengan Anda menyelenggarakan acara, dengan Anda sudah melakukan sebuah aktivitas, tapi Anda juga harus terlibat aktif di dalam menjadi pemberi dana dalam terselenggaranya acara tersebut. Karena apa? Karena sedekah itu adalah mentasarrufkan harta yang kita miliki, bukan hanya sekedar mengelola harta orang lain. Yang terakhir, yunfiqun, bahwasanya dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan itu mereka menginfakkannya. Kata infak itu bermakna umum, bisa dalam bentuk zakat, bisa dalam bentuk infak, bisa dalam bentuk wakaf, bisa dalam bentuk menafkahkan anggota keluarga. Intinya adalah bahwa menggunakan harta yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan sebatas untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Wasiliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita berpacu untuk berupaya memaksimalkan ibadah kita, dan salah satu di antara ibadah yang paling utama dan istimewa adalah dengan bersedekah. Karena apa? Bersedekah dapat menyelamatkan kita dari bala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Bersedekah dapat mengikis kecintaan kita kepada kehidupan dunia, dan bersedekah merupakan bahagian dari implementasi sifat Allah, wa yut'imu wa la yut'am. Allah memberi makan, tidak diberi makan. Demikian mungkin dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.